Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7108 sampai bab 7110. Karena popularitas Tawana Sweat begitu besar, kedatangannya ke Tokyo untuk konser tidak hanya menarik perhatian banyak masyarakat kelas atas Jepang, tetapi juga banyak bintang top lokal Jepang. Jadi Xiao Churan dan Dong Ruolin segera mengenali banyak bintang Jepang yang diundang ke panggung, dan mereka adalah penyanyi dan aktor terkenal tingkat pertama. Ye Chen melihat mereka berdua menamai bintang-bintang ini seolah-olah sedang menghitungnya, tetapi dia sendiri agak malas. Ye Chen tidak pernah mengejar bintang. Jadi apakah bintang-bintang Jepang ini, atau langsung ke Tawana Sweat, dia tidak tertarik. Sedangkan untuk pemandangan masyarakat kelas atas Jepang itu, Ye Chen bahkan kurang tertarik. Dia sendiri tidak punya kecenderungan, suka berteman dengan orang-orang kaya dan berkuasa. Belum lagi itu, pemandangan orang-orang Jepang yang kaya dan berkuasa ini, dan kemudian bullish tidak bisa di mata mereka sendiri. Lagi pula, bahkan ayah dan anak dari keluarga. Rothschild harus melihat wajah dan suasana hatinya. Di sana, orang-orang ini harus melihat wajah dan suasana hatinya. Lagi pula, bahkan ayah dan anak keluarga Rothschild harus melihat wajah dan suasana hatinya. Di depan mata para taipan Jepang Timur ini secara alami tampak seperti penyihir kecil. Menariknya, meski di tempat kejadian orang Jepang, namun semua orang benar-benar sepakat untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Sekalipun aksen Jepang orang-orangnya kental sekali, mulut mereka terbuka semua berbahasa Inggris, hampir tidak berbicara dalam bahasa Jepang. Hal ini sedikit banyak membuat Ye Chen agak terkejut. Namun tak lama kemudian ia pun menemukan sebabnya. Orang Jepang memang selalu sangat memuja Barat terutama Amerika Serikat. Semenjak dimulainya restorasi Meiji, memakai jas, dasi, menyantap makanan Barat, dan berbicara dalam bahasa Inggris sudah menjadi kegemaran kalangan atas dan bangsawan. Kesempatan untuk berbicara dalam bahasa Inggris pada zaman sekarang juga sudah dapat dimengerti. Sachiko Sasaki memimpin mereka bertiga berjalan-jalan dan berkelana di tempat tersebut, dan ketika mereka bertemu dengan beberapa kenalan, mereka tersenyum dan menghampiri mereka untuk menyapa, dan memperkenalkan Ye Chen bertiga satu sama lain. Ye Chen menemukan satu detail kecil. Orang-orang yang Sasaki Sachiko ajak mereka berkenalan sepertinya berada di luar lingkup kelompok ini, sedangkan belasan orang yang berdiri dan mengobrol di area inti tempat tersebut. Sasaki Sachiko memikirkannya beberapa kali, dan pada akhirnya tidak jadi membawa mereka bertiga ke sana. Ye Chen menduga bahwa Sasaki Sachiko sendiri mungkin tidak akan mampu bergaul dengan para kepala ini, dan bahwa menghampiri mereka untuk menyapa mereka sendiri sudah dianggap canggung untuk mengobrol. Jadi jika dia membawa beberapa wajah yang tidak dikenal, suasananya pasti akan semakin canggung. Tepat pada saat itu, seorang wanita muda yang mengenakan gaun malam berkelas melihat Sasaki Sachiko, berjalan mendekat dengan wajah tersenyum, dan berkata, "Ih Sachiko, aku melihatmu berlari ke sana kemari seperti lalat tanpa kepala di dalam ruangan. Apakah kamu sedang membagikan kartu nama kemana-mana?" Sasaki Sachiko menoleh ke arah lawan bicaranya saat mendengar suaranya, lalu berkata dengan nada yang agak kurang alami, "Ih Miki, aku akan memperkenalkan teman-temanku kepada beberapa tamu yang sudah kukenal." "Temanmu?" Wanita bernama Miki itu menatap Ye Chen, lalu Xiao Churan dan Dong Ruolin, lalu berkata, teman-temanmu ini, mereka seharusnya bukan orang Jepang, kan?" Meskipun penampilan orang Jepang, Tiongkok, dan Korea relatif mirip, namun wanita yang teliti dapat melihat perbedaannya hanya dengan sekali pandang. Pria dan wanita di setiap negara memiliki ciri khas cara berpakaian mereka sendiri. Jika dipelajari dengan saksama, mereka dapat dengan cepat menemukan perbedaannya. Xiao Churan dan Dong Ruolin memiliki riasan ringan ala OL, baik itu gaya rambut, maupun fitur riasan dan bahkan gaya seni kuku, tidak sama persis dengan gaya gadis Jepang. Ye Chen tidak pernah memakai riasan. Ia bahkan tidak pernah merapikan alisnya. Di mata wanita Jepang, sekilas, ia bukanlah pria lokal. Pria lokal, baik yang tampan maupun jelek, harus menata dan merawat alis serta gaya rambut mereka dengan cermat. Sasaki Yuko sebenarnya tidak ingin banyak bicara dengan Miki ini, jadi dia mengalah. Benar sekali, beberapa temanku ini semuanya dari Tiongkok." Miki menatap ke arah Ye Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin tahu siapa nama pria ini dan di mana dia bekerja?" Ye Chen berkata dengan santai, "Nama keluargaku Ye,
Namaku Ye Chen, aku pengangguran, aku tidak bisa bicara tentang tempat kerjaku. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Meiji menatap Ye Chen dengan heran, lalu menatap Xiao Churan yang sedang bergandengan tangan dengannya di samping Ye Chen. Meski mereka berdua tidak berdandan dengan megah, juga tidak mengenakan perhiasan mewah atau jam tangan yang terlihat sekilas, namun temperamen mereka tetap saja mengesankan. Oleh karena itu, dia mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang datang dari tempat yang relatif besar di Huaxia. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen mengatakan bahwa dia adalah seorang gelandangan. Hal itu membuatnya sedikit kurang yakin. Jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Ye benar-benar rendah hati. Untuk pesta ini, baik saya maupun Sachiko hanya memiliki 3 undangan. Keluarga berpesan agar kami memanfaatkan 3 undangan ini semaksimal mungkin. Undanglah orang-orang penting yang memiliki kekuatan dan status yang tidak buruk. Sachiko yang memberimu undangan. Saya rasa latar belakangmu pasti sangat mengesankan. Bagaimana mungkin Tuan Ye menjadi gelandangan? Ye Chen sedikit terkejut dengan keterus-terangan Miki. Bukankah seharusnya kata-kata seperti itu diucapkan dalam hati? Bagaimana Meiji ini bisa mengatakannya secara langsung? Namun, Ye Chen juga terlalu malas untuk memikirkan banyak liku-liku. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, saya memang seorang gelandangan, saya sendiri biasanya melihat Feng Shui untuk orang lain sesekali, mendapatkan sedikit komisi, jadi jika Nona Meiji memiliki kebutuhan terkait, saya bisa mengurusnya. Miki kemudian menyadari bahwa Ye Chen seharusnya tidak rendah hati. Dia mengerutkan kening dan tertawa sedikit jenaka. Ya, aku pernah mendengar tentang Feng Shui. Sepertinya itu adalah tahayul feodal di Tiongkok. Tuan-tuan Feng Shui serupa juga ditemukan di Jepang. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah kelas bawah yang tidak mengesankan. Kelas atas di Jepang tidak percaya pada hal-hal impor tersebut. Setelah berkata demikian, dia berbalik untuk bertanya pada Xiao Churan yang ada di sampingnya. Wanita ini tidak tahu di mana dia bekerja? Xiao Churan berkata, saya baru saja membuka studio desain saya sendiri. Miki bertanya lagi, studio desain? Di mana lokasinya? Cina? Benar. Xiao Churan berkata, di Jinling. Miki mengira Xiao Churan adalah seorang desainer terkenal di Tiongkok, tidak menyangka kalau ternyata dia ada di studio desain Jinling. Di Tiongkok, Jinling adalah kota kelas 2. Sekalipun itu adalah studio desain terkenal di Tokyo, dia tidak akan berani memandangnya. Apalagi Jinling baru beberapa waktu lalu, banyak desainer wanita yang tidak dikenal. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, pesta hari ini mengundang seorang desainer papan atas, yaitu kepala keluarga Mitsui yang diundang secara pribadi. Awalnya, dia ingin memperkenalkan kamu dan dia untuk saling mengenal. Namun, dia merasa bahwa perbedaan di antara kalian terlalu besar. Lupakan saja. Ini juga bagus. Jangan sampai kamu merasa tidak nyaman. Setelah berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya untuk menatap Sasaki. Mata Sachiko tak dapat menahan sedikit pun sindiran. Lalu dia melengkungkan bibirnya. Sachiko, kamu telah menyia-nyiakan 3 kesempatan berharga, mengundang teman-teman yang tidak bisa kamu bawa ke atas panggung. Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara menjelaskannya kepada kakek? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Sachiko Sasaki berkata dengan acuh tak acuh. Karena kakek memberiku 3 slot undangan, siapa yang aku undang adalah kebebasanku. Setelah mengatakan itu, Sasaki Sachiko menambahkan, terlebih lagi, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menghakimi teman-temanku. Miki dengan marah menegur, dasar bodoh. Kakek memberimu 3 tempat agar kau bisa mengundang orang-orang terhormat yang akan membantu keluarga di masa depan. Kau tidak boleh menggunakannya untuk mengundang teman-teman sembarangan untuk bertemu dunia. Tahukah kau bahwa Tawana selalu sangat pemilih dalam hal pergaulan? Jika dia tahu bahwa pesta yang disiapkan keluarga Mitsui untuknya dipenuhi dengan orang-orang yang tidak menarik, kemana kau akan membiarkan wajah keluarga Mitsui pergi? Ekspresi Dong Ruolin langsung sedikit marah. Dia tidak menyangka Meiji ternyata telah membayangi ketiga orangnya sendiri. Terutama Ye Chen dan Xiao Churan yang masih saja memanggilnya sendiri. Dia memanggil mereka untuk menemui bintang itu. Dia tidak menyangka kalau bintang itu tidak akan terlihat. Tetapi pertama-tama dia dirusak oleh wanita gila ini. Hati Xiao Churan tidak pernah mudah marah. Dalam situasi ini dia hanya merasa sedikit malu.
Sesuai dengan karakternya, saat ini dia merasa terburu-buru untuk menghindari wanita agresif ini. Adapun Ye Chen, dalam 2 tahun terakhir, dia sudah terbiasa melihat orang-orang yang suka menjadi pusat perhatian, yang suka menginjak-injak orang lain, dan dia tidak mau ambil pusing dengan sinisme Meiji ini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia menduga dari sikap Miki terhadap Sasaki Sachiko, dan juga beberapa informasi yang diucapkannya, bahwa Miki dan Sasaki Sachiko seharusnya adalah sepupu, bahwa kedua kakek mereka adalah orang yang sama, dan bahwa pasti ada semacam persaingan di antara mereka berdua. Dan itulah sebabnya Miki sengaja mencoba menginjak-injak Sasaki Sachiko pada kesempatan seperti ini. Adapun Sasaki Sachiko, menghadapi provokasi Miki, dia tidak tahu bagaimana harus membalas. Untuk sesaat, dia tidak ingin berdebat dengan Miki, dia juga tidak ingin menempatkan teman baiknya Dong Ruolin, serta Ye Chen dan Xiao Churan dalam situasi yang canggung. Jadi dia buru-buru berkata kepada mereka bertiga, "Ayo pergi ke sana dan minum sesuatu. Silakan ke sini." Ketika Miki melihat Sasaki Sachiko mencoba melarikan diri, dia mencibir, "Apa? Kau akan lari setelah dimarahi olehku? Aku akan memberitahumu Sachiko, aku akan menjadi orang pertama yang memberitahu kakek tentang hal ini ketika aku kembali, dan sebaiknya kau berdoa agar teman-teman yang tidak mengesankan yang kau undang ini tidak membuat Tawana tidak nyaman, atau cucu perempuan tertuamu ini akan menjadi aib bagi keluarga Sasaki kita." Setelah berkata demikian, Miki tidak menunggu Sasaki Sachiko berkata apa-apa, ia berbalik dan meninggalkan tempat itu, menuju ke lingkaran inti pusat yang ada di tengah. Sasaki Sachiko buru-buru meminta maaf kepada ketiganya, "Saya benar-benar minta maaf Wakabayashi, Tuan Ye, dan Nyonya Ye. Miki adalah sepupu saya, dia selalu agak kuat dan sering berbicara dengan cara yang mudah menyinggung orang lain, tolong jangan tersinggung." Xiao Churan dan Dong Ruolin keduanya mengatakan itu bukan apa-apa, sementara perhatian Ye Chen masih tertuju pada Sasaki Miki. Pada saat ini, Sasaki Miki baru saja tiba di pinggiran lingkaran inti. Kesombongan dan sikap mendominasi beberapa saat yang lalu telah sirna, tergantikan oleh senyuman yang rendah hati. Setelah terus-menerus membungkuk kepada banyak orang, dia membalikkan sikapnya yang tadi tidak pernah berbicara lagi, dan berdiri di samping kerumunan sambil tersenyum, mendengarkan yang lain mengobrol, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat itulah Ye Chen baru menyadari bahwa di dalam pesta yang penuh orang asing ini, bahkan ada wajah yang dikenalnya. Jadi dia menunjuk ke arah wanita di tengah kerumunan dan bertanya kepada Xiao Churan, "Istri, apakah kamu melihat siapa orang itu?" Xiao Churan melihat ke arah jari Ye Chen dan langsung menatapnya dengan mata terbelalak, "Ya Tuhan, itu Kylie." Kylie di mulut Xiao Churan adalah desainer wanita paling terkenal di dunia, dan salah satu desainer paling terkenal di dunia, Kylie West. Ketika Xiao Churan dapat pergi ke Amerika Serikat untuk menghadiri kelas master sekolah desain Rhode Island, Kylie West lah yang secara khusus menyetujui tempat untuknya. Alasan mengapa Curry Fest begitu baik pada Xiao Churan bukanlah karena seberapa dekatnya dia dengan Xiao Churan, tetapi terutama karena wajah Fei Kexin. Fei Kexin bisa menjadi hebat sekarang, dia adalah kepala keluarga Fei, kekuatan keluarga Fei tidak sebanding dengan keluargaan, apalagi keluarga Rothschild, tetapi kekuatan keseluruhannya jauh di atas keluarga itu, dan itu juga dapat menghancurkan seluruh keluarga Mitsui. Untuk diketahui, keluarga Mitsui kini telah disamakan dengan pemerintahan federal yang besar, karena pemerintahan federal, meskipun mereka secara nominal memerintah negara, tetapi negara-negara bagian sendiri memiliki banyak kekuasaan, meskipun keluarga inti Mitsui adalah pemimpin seluruh konsorsium Mitsui. Tetapi negara-negara bagian berikut bukanlah apa yang mereka ingin lakukan. Namun Fei Kexin berbeda, seluruh keluarga Fei adalah dia, meskipun orang-orang keluarga Fei yang lain juga bermarga Fei, tetapi mereka yang bertanggung jawab atas aset dari tingkat hukum, adalah milik keluarga Fei. Mereka yang tidak mendengarkan, Fei Kexin dapat membiarkan yang bersangkutan langsung minggir. Saat ini, Xiao Churan jelas tidak menyangka akan bisa melihat Kylie West di sini. Dia terkejut. Tiba-tiba dia teringat apa yang baru saja dikatakan Sasaki Miki.
Dia menghela nafas. Jadi desainer besar yang dikatakan Sasaki Miki itu adalah Kylie. Ye Chen tertawa. Pergi dan sapa seorang kenalan lama. Xiao Churan buru-buru berkata, ada terlalu banyak orang atau lupakan saja suamiku, kurasa Kylie sedang mengobrol dengan orang lain tentang berbagai hal, tunggu sebentar saat dia sendirian dan kemudian pergi untuk menyapa. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal apa yang bisa dibicarakan Kylie yang lebih penting daripada wajahmu? Jangankan dia, bahkan jika Fei Kexin ada di sini, dia harus menjadi pendamping yang baik untukmu hari ini. Bersambung.